Muhammadiyah lahir dengan misi terutama pendidikan. Misi pendidikan. Hanya dengan pendidikan kita bisa mengatasi kemiskinan. Hanya dengan pendidikan kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat. Hanya dengan pendidikan kita bisa mencapai keadilan dan mencapai kesetaraan dan mencapai demokrasi dan mencapai. Kita sekarang sesungguhnya berada di ambang tinggal landas, di ambang take off, di ambang kebangkitan menuju negara maju. Kita berada di ambang ini. Sekarang ini, sebentar lagi ini, tadi sudah disebut ada peluang bonus demografi. Bonus demografi ini dalam sejarah peradaban manusia datangnya hanya sekali. Dalam sejarah suatu bangsa hanya sekali. Jarang ada kesempatan lagi. Hanya sekali. Ada negara yang mengambil peluang ini maju. Ada negara yang tidak mampu mengambil peluang ini. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa Civitas Akademika, marilah kita bersama-sama jadi bangsa yang bisa memanfaatkan peluang ini. Jangan kita mau terus menjadi negara yang tidak maju. Kita ingin menjadi negara maju. Kita ingin menjadi negara yang bisa menghasilkan, tidak hanya menggunakan, tapi menghasilkan. Tidak hanya konsumsi, tapi produksi. Ini yang kita cita-citakan. Kita ingin Anda sekalian dan seluruh rakyat Indonesia dan semua anak-anak Indonesia dan semua laki-laki dan perempuan Indonesia, kita ingin melihat hidup terhormat, hidup dalam keadaan terhormat. Apa artinya terhormat? Artinya terhormat adalah hidup dalam keadaan berkecukupan. Hidup cukup pangan, cukup papan, cukup sandang. Hidup dengan melihat anak-anak kita bisa riang gembira, bisa tumbuh dengan sehat, bisa cukup gizi, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Ini cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Ini perjuangan ratusan tahun nenek moyang kita. Ini yang diidam-idamkan, dimimpi-mimpikan, diperjuangkan oleh pendiri Muhammadiyah, oleh pendiri Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita harus akui, kita pernah jadi bangsa yang kalah. Harus kita akui. Jangan malu mengakui sejarah kita sendiri. Tapi kita harus ambil pelajaran dari sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang akan mengulangi kesalahan-kesalahannya. Kita pernah kalah. Sekarang bangsa Indonesia tidak boleh kalah lagi. Saudara sekalian, kita harus menjadi negara yang kuat. Negara yang kuat. Kuat fisik, kuat jiwa, kuat raga, kuat otak. Hanya dengan semua ini kita akan bersaing
Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia ternyata diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekayaan yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Karena kekayaan itu, bangsa kita ratusan tahun selalu diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Karena kita kaya, mereka datang ke sini. Bukan kita yang ke sana, mereka yang ke sini. Ratusan tahun silih berganti mereka datang bangsa Mongol, Portugal, Spanyol, Prancis, Inggris, Jepang, Belanda ini gak mau pulang-pulang. Terpaksa kita usir mereka. Dengan perjuangan yang gigih, perjuangan ratusan tahun, perjuangan di mana-mana, yang puncaknya adalah di Jawa Timur ini, di Surabaya, di Malang, di mana anak-anak muda kita umurnya 20 tahun seperti kalian, mereka angkat senjata, mereka melawan penjajah, dan mereka merebut kemerdekaan untuk saudara-saudara sekalian semuanya. Jadi saya ingatkan kepada kalian bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, bersyukur kepada orang tuamu bahwa Anda sekalian bisa menjadi mahasiswa dan mahasiswi di perguruan yang hebat ini, di perguruan yang terkenal, di perguruan Muhammadiyah yang banyak jasanya dalam perjuangan Republik ini. Muhammadiyah pernah melahirkan 2 presiden. Presiden Soekarno dari keluarga Muhammadiyah, Presiden Soeharto dari keluarga Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, pendiri Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Besar TNI Sudirman adalah kepala sekolah SMA Muhammadiyah di Purwokerto. Kepala SMA Muhammadiyah pada usia 29 tahun. 29 tahun jadi panglima besar Tentara Republik Indonesia yang menjadi Tentara Nasional Indonesia, memimpin perlawanan terhadap Belanda, memimpin perlawanan terhadap Inggris, yang menang Perang Dunia Kedua. Si kepala sekolah SMA Muhammadiyah ini yang memimpin. Dan begitu banyak anak-anak muda kita, begitu banyak kiai-kiai kita, begitu banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang merebut kemerdekaan. Bukan hanya bicara, bukan hanya pidato, tapi mempertaruhkan nyawanya. Kalau tidak salah, di Malang ini ada jalan yang sekarang diberi nama Jalan Pahlawan Trip. Dan di situ ada monumen. Kalau tidak salah ada 39 mahasiswa pelajar yang gugur pada hari itu di Malang melawan serbuan Belanda. Saudara-saudara sekalian, saya cerita ini untuk menggugah saudara-saudara kalian. Karena justru dengan kekayaan kita nanti akan mampu mencapai cita-cita kita. Masa depan Anda semua, masa depan anak-anak muda semua ini, masa depan Anda adalah gemilang, adalah luar biasa. Nanti Indonesia, sebentar lagi Indonesia akan menjadi negara
bukan lagi G20. Kita sekarang sudah G20. Kita sekarang negara ke-16 ekonomi terbaik di dunia, 16 ekonomi terbesar. Kita sebentar lagi akan jadi negara ke-12, kemudian negara ke-8, ke-9, bahkan ada yang meramalkan kita bisa menjadi negara ke-4 terbesar di dunia dari segi ekonomi. Bisa. Kita bisa. Kita diramalkan tahun 2050 berarti 27 tahun lagi, 26 tahun lagi, ya. 26 tahun lagi kalian di puncak kariermu. Sekarang umurmu berapa? 18? Tambah 26. Berapa itu? 44. Di antara Anda semua ini akan yang jadi nanti gubernur Jawa Timur, akan jadi bupati, akan jadi profesor, akan jadi konglomerat, akan jadi menteri pertahanan, akan jadi presiden. Tapi saya titip, kalau nanti kalian jadi orang, jangan kalian khianati rakyatmu. Jangan kalian lupa orang tuamu. Jangan jadi antek asing. Bangsa kita diberi Yang Maha Kuasa kekayaan luar biasa. Luar biasa. Contoh, saya minta ditayangkan komoditas-komoditas. Ada slide komoditas, coba dipasang. Kita sekarang produsen nikel kedua, kalau tidak salah kedua terbesar di dunia. Kalau enggak pertama, kedua. Mungkin boksit, tembaga, timah, ini baru segelintir komoditas yang saya beri sebagai contoh. Nanti nikel sudah dari tahun yang lalu, tahun 22, Presiden Joko Widodo sudah melarang nikel tidak boleh dijual sebagai bahan baku, tidak boleh diekspor sebagai bahan baku, harus diolah di bumi Republik Indonesia. Kalau diolah, nilainya naiknya bisa 67 kali. 67 kali. Tahun 2021 penghasilan kita dari nikel kurang lebih 15 triliun rupiah, 1 miliar dolar. Tahun 2022 penghasilannya naik 20 kali lipat, 20 kali lipat, mendekati 400 triliun, 20 miliar dolar lebih. Bayangkan, hanya dengan keputusan, hanya dengan kebijakan. Begitu Pak Jokowi menerapkan kebijakan itu, negara asing marah, berang, negara asing protes, negara asing mengancam akan boikot barang-barang kita, akan boikot macam-macam. Mereka sudah boikot kelapa sawit kita. Eropa sudah boikot kelapa sawit kita. Sekarang mereka mau ngancem, mau boikot kopi kita, teh kita, coklat kita. Saya dan
pemerintah Indonesia sikapnya tegas. Presiden Joko Widodo mengatakan kepada saya, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin negara kita jadi negara makmur. Itu yang beliau katakan kepada saya. Kalau kita tidak memaksa barang-barang itu diolah di Indonesia, kita tidak mungkin jadi negara makmur. Kita selamanya, anak-anak kita selamanya akan dapat gaji yang kecil, dapat upah selalu yang minimum. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Kita mau anak-anak kita berpenghasilan cukup. Itu tekad kita. Karena itu saya mendukung kebijakan-kebijakan itu dan saya akan meneruskan kebijakan-kebijakan itu, saudara sekalian. Boksit diolah menjadi alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium bahan untuk pesawat terbang, untuk mobil, untuk motor, untuk televisi. Semua barang-barang kita banyak sekali kandungan aluminium. Tenaga surya, panel-panelnya itu nanti dari bahan boksit. Boksit menjadi panel surya nilainya naik 194 kali, saudara sekalian. Dan yang lain-lain semua. Bahkan sawit kita olah di Indonesia bisa menaiknya 79 kali. Saudara-saudara, di Jepang satu kilang minyak menghasilkan 30% hasilnya limbah. Limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. Limbahnya diolah oleh 40 pabrik. Hasil olahannya itu diolah lagi oleh 40.000 pabrik. Satu kilang menghasilkan turunan yang bisa menjadi bahan untuk 40.000 pabrik. Berapa anak-anak Jepang kerja di 40.000 pabrik itu? Berapa insinyur, berapa sarjana, berapa teknisi, berapa mekanik? Bayangkan kalau kita punya 10 smelter boksit, 20 smelter nikel, smelter tembaga, smelter emas, kilang minyak, berapa ratus ribu pabrik yang akan hidup di Republik Indonesia ini. Ini masa depan kalian semua. Anda semuanya harus bekerja keras, belajar dengan keras, supaya nanti Anda menjadi warga negara yang mampu, warga negara yang bekerja dengan produktif, warga negara yang menghasilkan kekayaan bagi Republik Indonesia. Dan Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah di Malang telah merintis fondasi-fondasi yang luar biasa. Saya malah ingin belajar dari sini untuk melihat apa yang sudah dikerjakan. Kalau perlu kita tiru di tempat-tempat kita. Karena saya sebagai Menteri Pertahanan, saya juga Menteri Pertahanan ini juga punya universitas. Namanya Universitas Pertahanan. Tapi kita mahasiswanya tidak 37.000. Mahasiswa kita baru berapa ya? 3.000 kali. 3.000 ya. Baru 3.000. Jadi saudara-saudara sekalian, tadi saya kasih gambaran sedikit. Sekarang saya mau memberi suatu strategi. Bagaimana mencapai itu? Jangan hanya pinter pidato,
Jangan hanya pintar omong. Ini. Yang penting, karena ini adalah lembaga cendekiawan. Di sini banyak profesor, di sini banyak PhD, S3. Sekarang apa strateginya? Sekarang saya cerita strategi ya. Penting. Tujuan nasional kita apa? Sesuai dengan proklamasi kita, undang-undang tujuan nasional kita jelas. Ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ingat, ini nilai-nilainya. Kemudian apa target kita 2045? 2045 sekarang kita punya produksi domestik bruto. Artinya seluruh hasil kita satu tahun nilainya adalah tahun ini sudah 1,4 triliun dolar. 1,4 triliun dolar. 1.400 miliar dolar. Tahun ini 1,4. Tahun 22 masih 1,3. Tapi nanti 2045 target kita adalah 9,8 triliun. 9,8 triliun. Naiknya itu berapa itu? 7 kali. 7 kali. Naiknya 700% lebih dalam kurun waktu 20 tahun. 2024 sampai 2045. Ranking kita sekarang 16 besar di dunia. Kita bisa mencapai 5 besar di dunia. Bayangkan enggak? Kita nanti akan di atas Inggris, di atas Belanda yang dulu jajah kita. Kita nanti akan lebih besar dari Belanda. Nanti penghasilan kita sekarang tahun ini adalah 4.580 dolar per kapita satu tahun. Kita menuju 30.000 dolar. Nanti tantangannya adalah bagaimana kekayaan ini bisa kita kelola supaya merata, supaya tidak hanya dikuasai segelintir orang di atas, tapi bisa merata seluruh rakyat kita menikmati kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana kita mencapai itu? Kita mencapai itu karena kita benar-benar harus mengakui bahwa landasan, fondasi kita sekarang sudah kuat. Dan ini harus diakui adalah berhasil karena pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kadang-kadang bangsa Indonesia malas menghormati pemimpin-pemimpinnya. Malas menghormati orang tuanya sendiri. Malas menghormati guru-gurunya sendiri. Ini kelemahan kita. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi susah diingat. Kita menang olahraga dimanapun, kadang-kadang kita juga malas tepuk tangan. Kita malas memberi dukungan. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ini keberhasilan. PDB kita naik. Neraca perdagangan kita tambah baik. Cadangan devisa kita membaik. Ini adalah landasan. Kita bangun gedung harus pakai landasan. Tidak mungkin kita tinggal landas kalau landasannya tidak kuat. Saudara-saudara, fondasi solid tadi, produsen nikel nomor 1,
produsen sawit, kelapa sawit, bukan kepala sawit ya, kelapa sawit. Nomor 1 di dunia. Eropa boykot kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita, kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Solar yang ramah lingkungan, solar yang tidak akan menimbulkan polusi, dan BBM kita adalah dari tanaman. Habis dipanen, nanti akan ada tanaman lagi, ada buah lagi, dan akan dipanen lagi. Kita tidak perlu import BBM dari manapun, dan BBM kita nanti adalah swasembada BBM, swasembada energi. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi kalau hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil, and we say to you, thank you. Thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke ente sana. Kita pakai sendiri. Terima kasih. Terima kasih lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Ekonomi makro terjaga. Pertumbuhan kita salah satu tertinggi di dunia sekarang, dan saya yakin akan bisa lebih tinggi lagi. Inflasi kita sekarang rendah. Kita harus hati-hati. Kita harus jaga ini. Hutang pemerintah kita juga termasuk salah satu yang rendah di dunia sekarang. Kita sekarang hanya 38% dari produksi kita. Negara-negara lain jauh lebih banyak hutang daripada kita. Bagaimana cara kita mencapai Indonesia Emas? Cara kita mencapai Indonesia Emas, kita melaksanakan ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Pertama, tentunya ekonomi kita harus ada landasan religius dan mewujudkan persatuan nasional. Kalau ekonomi neoliberal hanya menguntungkan keuntungan, persetan. Yang penting saya untung. Kamu menderita, kamu melarat, urusan kamu. Saya untung. Kita tidak bisa begitu. Kita, seluruh rakyat Indonesia harus ikut menikmati keuntungan dari ekonomi kita. Ekonomi kita harus junjung tinggi kemanusiaan. Kalau ekonomi neolib, tidak ada urusan kemanusiaan. Sekali lagi, yang penting untung. Bahkan
dalam sistem neolib kapitalisme itu mereka mengatakan apa? Greed is good. Keserakahan adalah baik. Serakah itu baik. Kita tidak bisa. Itu bertentangan dengan budaya kita. Kita tidak bisa mengizinkan keserakahan. Kalau saya hanya mikirin keuntungan, saya tebang aja pohon semua di tanah saya. Persetan anak cucu kita. Atau kita bikin pabrik, kita buang aja limbahnya ke sungai. Mati semua yang mandi di sungai. 3. Ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional. 4. Ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Dan 5. Ekonomi yang berkeadilan sosial. Ekonomi Pancasila mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Ini yang kita sebut jalan tengah. Saudara-saudara, bahkan tokoh-tokoh barat pun sudah mengakui bahwa ekonomi neolib tidak bisa membawa kesejahteraan untuk rakyat. Mereka sendiri mengakui. Saudara-saudara sekalian, saya sebut apa yang telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo adalah penerapan daripada ekonomi Pancasila. Jokowinomics, berpihak kepada rakyat kecil, membantu rakyat yang susah. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, BLT Dana Desa. Dan sekarang ini saya sampaikan strategi kita yang saya sebut strategi transformasi bangsa. Kita harus melaksanakan 17 program prioritas. 17 yang disebut oleh rektor. Banyak kemiringan dengan tadi yang sudah dilaksanakan program profesional. Profesor penggerak pembangunan. Kemudian 17 program, 8 program yang saya sebut program hasil cepat. Saudara-saudara sekalian, ini strategi kita, ini jalan kita ke depan. Saya kira terima kasih perhatian saudara-saudara dan optimis, gembira, masa depan kalian hebat. Catatannya satu. Nah, ada catatan. Ada syarat. Syaratnya adalah semua pemimpin Indonesia harus rukun, harus kerjasama, harus sejuk, harus mengutamakan azas kekeluargaan dan azas persatuan. Tidak boleh mau menang sendiri. Ini syaratnya. Kalau kita bisa seperti itu, kita akan menjadi negara hebat. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.